Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal cekatan, celotehan berkarakter kesehatan. Pada kesempatan kali ini, cekatan ingin menyoroti momen penting yang terjadi di masyarakat kita, khususnya di Kota Bogor, tanggal 22 Juni 2020. Boleh dibilang hari pertama the new normal, hari yang menggembirakan bagi banyak pihak. Masyarakat pada umumnya menyambut dengan sukacita. Mereka mulai beraktivitas. Kita lihat nanti apa yang terjadi khususnya di beberapa tempat di Kabupaten Bogor. Mari kita simak kegiatan masyarakat yang terjadi di pasar tradisional. Apa yang bisa kita dapat dari sana nantinya, kita coba akan bahas. Kita akan coba bahas secara agak mendetail lah, yang barangkali akan menjadi masukan bagi semua. Mengasihkan, bebas, seperti tidak ada hambatan di antara mereka. Social distancing tidak dilakukan. Masker pun tidak dipakai. Saya tidak juga melihat ada tempat cuci tangan di sekitar kita. Kita lihat social distancing tidak jalan, tidak dipatuhi, tidak menggunakan masker pula. Menarik bukan? Bagi saya itu cukup menarik. Ada beberapa pihak yang geram bercampur marah melihat tayangan tadi itu. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang melihat hal ini biasa-biasa saja. Tetapi bagi cekatan, ini merupakan pelajaran penting. Artinya bahwa kesiapsiagaan kita, kesiapsiagaan masing-masing orang itu sangat berbeda-beda, levelnya berbeda-beda. Ada yang betul-betul siap, ada yang sama sekali melihat, ini biasa-biasa saja, saya ingin melakukan aktivitas yang biasa-biasa saja. Tapi yang melatar belakang ini semua saya kira adalah kesiapsiagaan, sampai tidaknya pesan kepada masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Bila PHBS itu dipahami secara benar oleh masyarakat, saya cukup meyakini bahwa masyarakat akan patuh pada komitmen dirinya sendiri, pada keputusannya dirinya sendiri. Masing-masing orang pasti punya keputusan yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk tetangga masyarakat sekitar terkecil. Karena ini merupakan hal yang bagi mereka cukup mengganggu. Andai kata ada satu anggota masyarakat yang terinfeksi, berbicara tentang perilaku selalu diawali dengan kebiasaan diri. Kebiasaan diri untuk melakukan satu kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya. Kebiasaan diri itu kemudian akan bermuara ke perilaku. Bila ada satu aktivitas dalam yang biasa mereka lakukan, mereka akan merasa kehilangan. Mereka akan merasa, saya belum melakukan sesuatu. Hal-hal yang beberapa orang melihatnya sepele. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kebiasaan mencuci tangan secara benar dengan sabun, dilakukan secara sering. Selalu menggunakan masker secara benar. Jadi masker, ada yang kadang pakai seperti yang saya ini. Kalau saya sih sekarang ada di dalam rumah, bersendirian pula. Jadi ya kesempatan inilah saya masker saya tempatkan seperti ini. Tapi andai kata
keluar rumah, maka kemudian masker perlu digunakan secara benar. Menutup hidung, rongga hidung, menutup rongga mulut, agar supaya hidung tidak mudah tersentuh oleh tangan kita, tidak secara langsung disentuh oleh tangan kita. Pegang bagian hidung, meraba bagian rongga mulut, dan kemudian mata, dan juga menghindarkan adanya droplet, percikan dari orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang batuk, mungkin sedang bersin, mungkin sedang berbicara. Percikan sekecil apapun akan berisiko bagi yang bersangkutan. Mau saya buka saja dulu, karena saya bersendirian. Tapi apakah ada yang sudah terbiasa untuk menggunakan bagian tubuhnya untuk ketika seseorang batuk, bersin, dan sebagainya? Masih sangat jarang. Nah, ini perilaku yang kelihatannya sepele tapi sangat berdampak luas kepada seseorang dan kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi andai kata sudah terbiasa menggunakan masker ketika keluar rumah, ketika lupa tidak memakai masker, maka ada sesuatu yang akan terasa aneh pada dirinya, terasa tidak nyaman pada dirinya. Sama halnya kalau kita sedang menyetir mobil, kita tidak menggunakan seat belt. Ketika kita sedang mengendarai motor atau sepeda tanpa menggunakan helm, ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, poin penting yang tadi saya sebutkan adalah berkaitan dengan akses informasi, akses edukasi. Apakah mereka yang tadi ada di pasar itu memiliki akses informasi? Barangkali mereka mendengar informasi dari tayangan media, dari media sosial, dari televisi, dan apakah itu kiranya cukup? Sama sekali tidak. Sehingga memang diperlukan satu edukasi yang secara terus-menerus dalam kaitan dengan pandemik. Intensitas edukasi bagi masyarakat itu amatlah penting. Perlu memiliki satu perilaku yang bisa mengontrol dirinya agar terhindar dari penularan, baik itu ditulari maupun menularkan kepada orang lain. Tidak ada orang yang tahu ketika seorang sehat seperti saya sekarang ini bahwa saya tidak memiliki virus atau saya belum terinfeksi. Saya tidak tahu itu. Banyak orang yang seperti saya juga tidak tahu. Makanya kemudian setiap orang yang punya perilaku hidup bersih dan sehat, itu adalah sebuah kepedulian dirinya, awareness dari dirinya untuk tidak terinfeksi maupun menginfeksi orang lain. Dan oleh karenanya virus penting, sering cuci tangan, istirahat cukup, asupan bergizi, membawa hand sanitizer, bila tidak ada tempat cuci tangan, bila tidak ditemukan tempat cuci tangan dan mendesak sifatnya, gunakan hand sanitizer. Apa yang kita lihat tadi di pasar tradisional tidak berarti pasar tradisional yang seperti dalam tayangan tadi menjadi pandangan umum pasar tradisional di negeri ini seperti itu. Tidak sama sekali. Ini menjadi contoh yang perlu mengoreksi kita semua, bagaimana kita memiliki satu keputusan, satu kesiapsiagaan memberikan edukasi di tataran komunitas, community based yang dilakukan secara terus-menerus. Tapi ada pasar tradisional yang sudah menerapkan protokol kesehatan penularan COVID-19 secara baik. Mereka menggunakan masker, sebagian para pelaku usaha menggunakan face shield. Perlu dijadikan satu model, role model bagi para pelaku bisnis yang ada di pasar-pasar tradisional. Sudah cukup banyak di media sosial, tapi apakah itu digunakan untuk mengedukasi masyarakat?
manfaatnya apa, ancamannya apa apabila tidak dilakukan. Itu semua yang kiranya baru pada tataran di media sosial, di televisi, media sosial, baik gadget maupun televisi. Jadi perlu ada satu kegiatan yang betul-betul nyata, bisa dirasakan oleh masyarakat, dan ada fungsi interaksi sosial di sana, saling koreksi, saling mengingatkan di lingkungan kecil, dalam keluarga, bertetangga. Dan itulah pentingnya bagaimana kita melakukan interaksi sosial berkaitan dengan perubahan perilaku yang ada di masyarakat secara masif untuk mencegah penularan COVID-19. Mengatakan bahwa edukasi di tingkat masyarakat terkecil, tingkat RT, perpuluhan, tingkat RW, tingkat desa, ada perencanaan, ada fungsi kontrol, ada yang saling mengingatkan, ada yang kemudian memperbaiki, mengevaluasi kinerja pelaksanaan edukasi tadi itu. Ini nggak mudah. Tapi kan ada beberapa desa siaga. Kenapa tidak dimulai dari desa siaga? Dan desa siaga bisa menjadi role model bagi banyak desa lainnya. Satu kecamatan saja, andai kata ada 5-10% desa yang menjadi role model, maka kemudian itu adalah proses pendidikan yang baik bagi desa-desa yang ada di sini. Saya cukupkan cekatan sampai di sini. Ikuti cekatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih.